Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam, tahiyatan mubarakah min indillah. Kalaupun belum kita ulangi, ya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa kembali bersua dalam kajian fikih, khususnya yang diamanahkan tentang kajian kitab Bidayatul Mujtahid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah keimanan, ketakwaan dan sekaligus ilmu kita untuk bertafaquh fid din. Semoga dengannya Allah berikan kita kebaikan. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semua berharap agar kelak dapat berkumpul bersama beliau di tempat yang sebaik-baiknya, dan kemudian di tempat yang adalah kenikmatan yang semuanya kekal abadi. Para asatidzah, tuan-tuan guru, bapak ibu sekalian, serta anak kami yang dirahmati Allah, di pertemuan ini kita masih di tentang nawaqid, ya, nawaqid al-wudu, hal-hal yang membatalkan wudhu kita, di mana di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang dua hal yang terkait dengan hal-hal yang membatalkan, ya, wudhu atau menyebabkan kita berhadas kecil, yaitu keluarnya najis dan kemudian persoalan menyentuh wanita atau bersentuhan dengan wanita. Nah, pada hari ini kita akan membahas masalah yang ketiga, yaitu masalah yang menjadi perdebatan yang cukup rumit di antara para ulama, yakni tentang masalah tidur. Apakah dia membatalkan wudhu? Lalu tidurnya yang seperti apa? Dan nanti bila waktu kita cukup, melangkah kepada masalah berikutnya, yang insya Allah kita upayakan dapat kita kaji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar Bidayatul Mujtahid ini perlu kita ingatkan kembali bersama-sama. Ini adalah sebetulnya kalau masalah fikih adalah masalah yang sudah kita ketahui bersama, dan sudah kita, apalagi masalah toharoh ini sudah kita dapatkan jauh lama sejak kita mungkin kecil dulu belajar tentang toharoh. Lalu mengapa kita mengulang lagi? Pertama adalah karena kita berupaya untuk mengetahui seluk-beluk lebih detail lagi tentang masalah ini, agar kita dalam bertadayun atau beragama itu kira-kira bisa lebih memiliki wawasan dari apa yang kita lakukan, sehingga kemudian semakin menguatkan keyakinan kita melakukan sesuatu itu.
Walaupun sekali lagi bahwa masalah fikih sebetulnya adalah masalah yang disebut masalah furu', ya, masalah cabang, yang kalau disebut masalah furu' akan tidak mungkin pasti ada pendapat yang sama, tetapi paling tidak kita tahu pendapat itu mengapa begitu, dan kemudian yang kita pedomani dan kita amalkan ini mengapa begini gitu. Yang kedua, diharapkan dengan mengetahui Bidayatul Mujtahid ini adalah kumpulan, ya, pendapat-pendapat para ulama fikih dari berbagai mazhab oleh Imam Ibn Rushd. Lalu Imam Ibn Rushd ini kemudian mengulasnya dan mengemukakan argumentasi dari masing-masing mereka, sehingga informasi argumentasi yang disampaikan beliau di dalam kitabnya dan sampai pada akhirnya pagi ini kepada kita, itu melatih kita juga untuk lebih kritis, ya, lebih kritis dengan apa yang kita lakukan, kemudian lebih mempertanyakannya untuk kemudian mencari mana yang kemudian lebih memberikan keyakinan kepada kita. Kira-kira di situ tujuannya kenapa sampai harus kita kaji dan kita ulang kembali. Dan kemudian Bapak Ibu, yang perlu kita sampaikan juga, karena masalah furu' ini banyak sekali pendapat-pendapat dan dalil-dalil serta bagaimana mereka memahami dalil itu, maka pagi ini kita belajarnya tidak cukup mendengar saja, tetapi harus mencoba menguatkan atau melatih ingatan lagi, ya, melatih ingatan, karena maksudnya ingatan yang dari saya sampaikan lalu kemudian coba betul-betul diingat, karena ini akan membantu kita menyempurnakan proses belajar kita pada pagi hari ini, karena begitu banyaknya pendapat dan kemudian ada dalilnya. Walaupun nanti di ujung kita akan mencoba untuk kira-kira kalau saya itu ambil yang mana, kira-kira begitu, pedomani yang mana, ya. Oke. Baik para ustadz, tuan-tuan guru, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya bacakan sekilas apa yang ditulis oleh Imam Ibn Rushd, kemudian nanti kita diskusikan. Al-mas'alatu tsaniyah, ikhtalafal ulama'u fin naumi ala thalathati madzahiba. Ya, ulama berbeda pendapat tentang masalah tidur ini, ya. Apakah tidur ini membatalkan wudu atau tidak? Nah, secara umum kata beliau terbagi kepada 3 pendapat. Faqaumun ra'au annahu hadas. Jadi ada sebagian kelompok yang disebutkan oleh Imam Ibn Rushd bahwa dia adalah hadas. Ya, jadi tidur itu masuk kategori hadas yang membatalkan wudhu kita. Fa'aujabu min qalilihi wa katsirihi al-wudu'a. Nah, jadi mereka mewajibkan untuk berwudu kalau tertidur, ya, wajib wudu kalau tertidur, dan kategori tidurnya tidak ada kategorisasi, kata beliau, qaliluhu wa kasiruhu, baik tidur yang sedikit atau banyak, jadi itu membatalkan wudu. Nanti kita lihat, saya memaparkannya pendapatnya dulu, sebagaimana metode beliau, ya, pendapatnya dulu dipaparkan, lalu nanti beliau menjelaskan dalil-dalilnya. Nah, sekarang kita hafal dulu pendapatnya, karena yang paling penting bagi kita untuk tidak katakan tidak pada level para mujtahid, yang paling penting sama kita adalah pendapatnya, ada tidak pendapat itu. Nah, ada berapa pendapat itu? Nanti sesudah kita tahu, lalu kira-kira setelah dipaparkan pendapatnya, saya akan lebih cenderung kemana. Lalu kita paparkan dalilnya, oh kecenderungan saya itu ternyata benar, oh kecenderungan saya itu sebetulnya
menurut yang saya pahami dari dalil itu kayaknya bukan yang ini, tetapi yang pendapat yang satu lagi. Nah, nanti baru kita diskusikan begitu. Lalu pendapat yang kedua, faqaumun ra'au annahu laisa bihadath. Tapi sebahagian lagi tidak menganggap itu adalah membatalkan wudu. Ya. Tapi masih koma, ya, tidak membatalkan wudu. Falam yujibu minhul wudu, lalu mereka tentu tidak mewajibkan berwudu kalau orang itu tertidur. Illa idza tayaqqana bil hadas, kecuali kalau muncul keyakinan waktu dia tidur tadi dia berhadas. Dan ini yang mungkin sesuatu yang normal dalam pengamalan kita bila manapun kemungkinan kita belum belajar ini. Gitu kira-kira ya Pak. Kalaupun kita memang dahulunya belum pernah mendapatkan ajaran fikih bahwa tidur itu membatalkan wudhu, biasanya kalau kita tertidur lalu ragu saja kita, jadi bukan hanya yakin ya, ragu saja kalau kira-kira mungkin saya batal, kita pasti akan secara otomatis akan berwudhu, kan begitu. Tetapi yang dimaksud dengan pendapat ini itu bukan sekedar ragu, tapi benar-benar yakin ya bahwa kita udah batal. Nah, itu dia yang dimaksud oleh beliau. Makanya beliau mengatakan ala madhabi man la ya'tabiru asyakka, bagi yang menganggap bahwa ragu-ragu nggak bisa jadi ukuran. Dan memang di dalam fikih itu begini Bapak Ibu sekalian, antara ragu dengan yakin itu pasti berbeda. Kalau yakin kira-kira ukurannya adalah 50% ke atas, kalau ragu 50% ke bawah. Di dalam fikih ada yang lebih condong kepada berpatokan kepada keyakinan, tetapi ada yang ragu saja sudah menjadi ukuran. Bagi yang mengatakan ragu tidak menjadi ukuran, itu misalnya begini, contoh kasus yang lain tentang air. Ya, kita udah membahas masalah air udah lewat, tapi mungkin ini belum pernah atau belum tersampaikan. Kalau misalnya kita orang-orang yang tinggal di apartemen gitu, di apartemen biasanya mungkin kasus ini bisa terjadi. Tiba-tiba dari atas lantai atasnya, kira-kira orang penghuni di atas tempat tinggal kita. Nah, kenapa saya bilang kasusnya orang tetangga kita, karena kita nggak tahu peristiwanya kan gitu. Lalu meneteslah air dari atas, ya. Lalu katakan apakah jatuh ke pakaian atau ke air tempat kita bersuci dan seterusnya. Lalu air ini nggak bisa kita pastikan, ya, tidak bisa dipastikan, dan pastikan itu adalah derajat keyakinan, gitu ya. Tidak bisa kita pastikan. Lalu muncullah keraguan, memang ini air apa gitu. Tetapi nggak bisa kita pastikan apakah air ini najis atau tidak, kecuali sesudah kita konfirmasi. Maka menurut mereka kalau yang seperti ini itu abaikan saja. Ya, itu abaikan sampai nanti ada pembuktian bahwa itu memang bukan atau iya memang adalah najis. Ya. Bagi yang menggunakan prinsip keraguan-raguan, syak atau ragu yang tidak pada tingkat yakin. Tapi terpulang juga kepada kita. Tapi yang jelas ada pendapat begitu.
Tapi ini terpulang ke kita juga. Kalau kita menganggap udahlah, anggap najis sajalah, payah kalinya rupanya, apalah kalau misalnya ganti baju atau misalnya airnya juga banyak bagi kita, nggak ada soal. Ya sudah, tidak apa-apa. Itu artinya memang ada perintah Nabi juga. Tinggalkan yang ragu sampai kita kemudian menjadi benar-benar yakin. Itu juga adalah merupakan satu kaidah. Ya, merupakan satu kaidah. Yang pasti itu ada mazhabnya. Sehingga perbedaan mazhab ini adalah memberi ruang juga bagi kita untuk memilih dalam situasi yang mungkin mana yang menuntut kita untuk memilihnya. Tetapi ada yang berpendapat seperti itu tentang ukuran ragu atau yakin. Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Ada berapa pendapat tadi tentang tidur? Ada dua yang besarnya ya, hadas dan tidak hadas. Itu dulu. Ya, kalau mau dibagi tiga bisa juga ya. Ada yang menggunakan pembatalannya itu adalah keraguan. Nah, ada yang juga keraguan tetap tidak sampai menjadi yakin dia batal. Oke, ingat tiga. Nah, adapun yang menganggap bahwa keraguan-raguan itu tidak menjadi dasar untuk kemudian dianggap batal, jadi hanya sebatas ragu bukan yakin, disebutkan beliau hatta anna ba'dhas salafi, sampai akhirnya kata beliau sebahagian ulama generasi pertama, kedua dan ketiga, berarti ukuran generasi itu adalah 100 tahun. Tiga generasi pertama disebut sebagai generasi salaf menurut perbincangan ya para ulama, yang juga dasarnya diambil dari ungkapan Nabi Muhammad SAW tentang hendaklah kalian berpedoman kepada aku dan khalifahku, kemudian sebaik-baik zaman itu adalah zamanku, kemudian adalah orang yang berikutnya, summayalunahum. Begitu ungkapan beliau, sehingga ulama menyimpulkan ada tiga generasi dalam makna salaf ini. Kata beliau hatta anna ba'dhas salafi kana yuwakkilu binafsihi, ya, mereka itu mewakilkan. Ya, mewakilkan maksudnya gini, ditanyanya dulu orang, ya contohnya ditanya dulu, kira-kira aku tadi gimana tidurku, gitu. Sampai tambahan informasi itu baru dia membuat dia yakin gitu. Ya. Hatta anna ba'dhas salafi kana yuwakkilu binafsihi, ya, mewakilkan, pokoknya dia nggak bisa menyimpulkan, dia pokoknya pakai orang, apakah informasi dan lain sebagainya. Idza nama, apabila dia tertidur, may yatafaqqadu halahu, ya, kepada orang yang dia akan yatafaqqad itu mau cari-cari kebenaran, ya, yatafaqqad halahu. Kalau beliau menggunakan yatafaqqad bukan yabhas. Kalau yabhas itu lebih ringan daripada yatafaqqad. Yabhas itu misalnya kira-kira kalau gambarannya itu, saya mau cari di ruangan ini sapu lidi gitu ya. Yabhas itu mungkin sekedarnya gitu. Tapi yatafaqqad itu kayak mau cari peniti di dalam ruangan ini, ya, agak lebih detail. Jadi beliau mengatakan yatafaqqad. A'ni hal yakunu minhu hadatsun amla. Ya, jadi mereka mencari apakah dia kemudian bisa menyimpulkan hadas atau tidak. Ada berapa, Pak? Ada tiga ya. Hadas, tidak hadas, kecuali yakin atau ragu, dan yang menjadikan keyakinan sebagai dasar dia baru memilih itu dia mewakilkan kepada orang lain untuk melihat keadaannya.
Nah, sampai di sini jangan pula terpikir sama bapak-bapak ribet kali ya. Ya sebetulnya memang nggak usah harus ribet tuh nanti kalau udah selesai kayak gini, selesai kita kaji ini. Tetapi kira-kira begitulah orang itu, mereka itu mau mengamalkan, kira-kira begitu, mau mengamalkan yang terbaik dari ajaran agama ini, atau walau dalam hal yang bagi kita dianggap sederhana, tapi sebetulnya tidak sederhana juga karena ini persoalan hadas, ya, dimana hadas itu kalau tidak bisa kita ya sebetulnya masalah hadas juga sederhana, tetapi tidak sederhana kalau sekiranya ternyata tidak ada satupun pendapat yang menyatakan kuat untuk kemudian kita dikatakan tetap dalam toharoh, kan begitu? Sebab masalah toharoh ini masalah ibadah, yang sholat itu tidak akan sah kalau tidak ada wudhu, kan gitu. Nah, padahal sholat itu adalah merupakan tiang agama yang pertama sekali akan ditanya di akhirat juga, ya kan? Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi baik, kembali lagi. Lalu yang ke berapa nih? Yang keempat. Wa qaumun farraqu bainan naumil qalili al-khafif wal katsiril mustafqil fa ujabu fil katsiril mustasqil. Jadi sebahagian membeda-bedakan pula lagi tentang kalau batal dengan tertidur, yaitu dibedakan antara tidur yang sedikit dengan tidur yang atau yang ringan dengan tidur yang berat, atau yang disebut dalam terjemahannya biasanya tidurnya nyenyak gitu, ya. Atau mungkin sengaja tidur atau tertidur, bisa juga kemudian masuk contoh yang apa, yang ringan, ya, tidur sejenak gitu, ya, misalnya duduk dengar ceramah tertidur, gitu. Jadi nanti kalau dengar ceramah tertidur dianggap kira-kira yang ringan, jadi nanti boleh sholat syuruk misalnya atau sholat duha langsung tanpa harus mengambil wudhu. Nah, jadi ukurannya tertidur nyenyak atau tidak, ya, bukan masalah kira-kira kalau mereka ini bukan tidur yang menjadi alasan, tetapi ada situasi yang kita tidak tahu apakah kita masih suci atau tidak, kan begitu. Sehingga kemudian pendapat yang keempat ini mewajibkan untuk berwuduk dalam tidur yang nyenyak, apapun dia keadaannya, nggak perlu cari-cari tahu orang lain untuk membuktikan, tetapi tidak yang tidur yang tidak nyenyak, begitu. Dan kata Imam Ibn Rushd, wa ala hadza fuqahaul amsar wal jumhur, dan ini adalah pendapat ulama di berbagai negeri, ya, di berbagai negeri. Beliau tidak mendetailkan negerinya, ya. Sebetulnya kalau mau dicari-cari tahu dapat juga, ya, tapi kalau dicari-cari tahu mungkin tak jadi datang pagi ini karena belum selesai mencarinya di dalam kitab-kitab, karena untuk sampai membaca bukunya aja harus saya buatkan apa namanya kolom-kolomnya untuk nanti mudah mengingatkan dan menjelaskan kembali kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Bisa dicari itu, ya. Jadi misalnya itu ada di dalam kitab siapa? Misalnya Ibnu Qudamah bermazhab Hambali, dia di Al-Maqdisi. Maqdisi itu kata Arab untuk menyebutkan Mogadishu. Mogadishu itu di mana itu? Di Ethiopia, ya. Berarti di Afrika. Oh, berarti di Afrika gitu, ya. Nah, Bapak Ibu. Kalau di dalam Bidayah tidak beliau detailkan lagi. Nah, jadi ini adalah pendapat para ulama di berbagai negeri dan sekaligus jumhur. Jumhur itu mayoritas. Nah, sebagian besar ulama mazahib akan berpedoman kepada pendapat ini. Jadi tidur itu bisa membatalkan kalau dia adalah
tidur yang nyenyak gitu. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengapa terjadi perbedaan? Karena memang tentang tidur ini bukan sesuatu yang disepakati menjadi pembatal wudu. Kenapa begitu? Karena dia tidak masuk di dalam ruang lingkup firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Yang bunyinya itu adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid. Nah, jadi dalam ayat itu kalau kalian datang dari ghaid itu berarti disebut maknanya adalah aslinya ghaid itu adalah tempat yang lebih rendah ya, karena biasanya dulu orang buang air itu di daerah padang pasir itu di tempat yang agak lebih rendah supaya tidak terlihat. Itu yang kemudian menjadi yang disebut langsung di dalam Al-Qur'an. Ya. Ghaid itu pun tentang ghaid ini akhirnya berbeda pendapat ulama nantinya. Yang kemarin sudah kita bahas di pangkal pertemuan sebelum ini. Ya, ghaid itu artinya kakus. Kalau kita terjemahkan sekarang. Nah, orang dari kakus itu biasanya buang air kecil, buang air besar, sehingga ada yang menguncinya di buang air dan kecil dan besar, dan kemudian masuk buang angin karena ada hadisnya gitu. Tetapi yang kemudian menjadi masalah adalah kemudian muntah apakah membatalkan wudu atau tidak. Gitu. Lalu disebutkan aula mastumun nisa, lalu kalian menyentuh wanita. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau enggak ketemu air maka tayamum. Jadi yang disebutkan secara tegas itu adalah tentang keluarnya sesuatu dari perut kita ya, dan kemudian menyentuh wanita. Itu yang kuat pernyataannya di dalam Al-Quran. Adapun tentang tidur nggak ada di dalam Al-Quran. Yang ada hanya dari apa yang dikatakan Nabi, dan kemudian apa yang dipraktekkan Nabi tentang persoalan tidur ya, atau perintah sesuatu yang disampaikan oleh Rasul kepada para sahabat. Sehingga hadis ini, ungkapan Nabi ini berbeda-beda orang memahaminya. Nah, perbedaan itulah sampai kepada pendapat yang kita sebutkan tadi. Nah, gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, perbedaan pendapat itu bukan asal-asalan mereka, tetap merujuk kepada dalil. Ya, ini perlu diperhatikan, terutama bagi kita yang menganggap apa perlunya bagi kita melihat pendapat-pendapat ulama, kan udah ada jelas ada hadisnya. Nah, kira-kira begitu. Ya, itu benar, itu juga bisa tidak benarnya. Ya. Benar itu bahwa kita memang beramal dengan Al-Quran dan hadis. Memang itu bunyi perintahnya. Tetapi bisa tidak benarnya karena kita belum benar-benar menjadi ahli memahami Quran dan hadis. Buktinya apa? Nah, buktinya inilah saya paparkan ada 4. Oke? Nanti kita bacakan dalilnya, hadis yang menjadi persoalan itu. Nah, sekarang sesudah itu, setelah kita dapat, akhirnya kita akan merasa kebingungan juga. Kalau misalnya mereka saja berbeda pendapat dengan pemahaman yang berbeda, sehingga akhirnya kita akan merujuk yang mana gitu. Nah, itu yang saya katakan belum tentu benar pernyataan kita rujuk kepada Al-Quran dan hadisnya. Sehingga akhirnya bagi orang yang oh iya ya, setelah dia menyadari bahwa kembali kepada Al-Quran dan hadis itu bukanlah sesuatu yang mudah, oh ya udahlah kalau begitu aku mengambil sesuai kapasitasku. Apa itu? Merujuk kepada pendapat yang ahli, walaupun harus memilih juga, tapi ada ahlinya gitu. Ya, nah itulah dalam makna kalau kita tidak tahu sesuatu maka tanyalah ahlinya. Yang ahlinya di sini adalah pertama para
ulama-ulama terdahulu. Lalu Imam Ibn Rushd itu memudahkan kita untuk mengumpulkan informasinya kepada kita, lalu di majelis ini kita bacakan. Gitu. Kira-kira gitu jalannya ya Pak ya. Nah, itu tentang pendapat yang keberapa? Pendapat yang keempat ya, kira-kira 4 ya. Sudah ada 4 ya, mau 4 atau 3 gitu ya. Tapi yang pasti kita harus ingat dulu. Ingat. Nah, walamma kanat ba'du al-hayat ya, lalu kemudian didetailkan lagi oleh Imam Ibn Rushd bahwa tidur yang tidur yang nyenyak ini didetailkan lagi tentang tidur nyenyak tadi ya. Adapun jika berbagai kondisi tidur yang memiliki kemungkinan, kata beliau, tidur berat dan keluarnya al-hadas ya, keluarnya al-hadas, maka para ulama fikih berbeda pendapat lagi. Jadi tadi sudah dibedakan antara yang tidur sedikit dan banyak ya. Yang sedikit tidak. Oke, tidur yang nyenyak itu batal. Itu yang mayoritas kan gitu Pak ya. Nah, tentang yang mayoritas ini pun ya, mayoritas ulama itu mereka berbeda pendapat lagi tentang hayat. Hayat itu kondisi tidurnya. Nyenyak tadi Pak ya, kondisi nyenyak tadi atau tidur yang mustaghraq atau yang dalam, yang panjang itu kemudian menjadi dirinci lagi oleh beliau. Bagi kita perlu tahu nggak rinciannya Pak? Ya baguslah kita tahu ya, lagiannya jamnya belum selesai ya, kita lebih tahulah dulu lagi lebih jauh gitu. Yang penting bapak nggak bilang alah ribet kali, udah selesaikan aja, nggak gitu. Ya, kita kaji. Faqala Malik, berkata Imam Malik atau dari kelompok mazhab Malikiyah, mazhab yang tua kedua ya, dan Imam Malik masih generasi salaf ya. Mazhab ini sekarang umumnya ada di Afrika ya, tidak banyak di negeri kita. Dan kemudian di antara kekhususan mereka itu tidak mau ke kias. Kalau ada masalah nggak ada di Quran, nggak ada di hadis gitu, mereka nggak mau ke kias ya, tidak ada hadis dari Rasulullah SAW, tapi mereka nggak mau kias, lebih dulu cari dulu ada nggak penduduk Madinah dahulu berpendapat tentang masalah itu. Nah, ini perbedaannya jauh dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i Al-Quran, Sunnah ya, kalau nggak ada ijma' maksudnya lari ke kias dan tidak membedakan antara kualitas penduduk Madinah atau penduduk Kufah atau penduduk Makkah pada waktu itu. Nah, jadi ini perbedaannya. Nah, kata mazhab Malik, man nama muttaji'an aw sajidan fa alaihi alwudu tawilan kana an-naum aw qasiran. Kata beliau, kalau tidurnya telentang atau berbaring ke samping sebagaimana kita tidur yang disunnahkan itu, mana yang lebih nyenyak tuh Pak? Telentang atau baring ke samping Pak? Telentang. Kenapa nggak disuruh telentang Pak? Kata Nabi, disuruh berbaring ke samping. Mungkin akan lebih efektif tidurnya ke samping. Nah, berarti ke samping itu bisa lebih nyenyak gitu, ya kan? Makanya mereka menyebutkan tidur telentang atau ke sampingnya, ya, bukan bentuk yang lain. Jadi
Kita ulangi, mazhab Malik mengatakan kalau tidurnya telentang atau tidur berbaring ke samping sebagaimana yang disunahkan itu, atau tidurnya sambil sajidan, sambil sujud. Bisa nggak orang tidur sambil sujud? Maksudnya tidurnya itu bentuknya sujud? Ya ada. Ya, orang kalau masuk angin, salah satu terapinya juga bisa tidur dengan tidur dengan sujud, itu untuk posisi seperti sujud untuk keluar angin. Tapi mungkin kejadiannya adalah kemudian dia tertidur. Oke. Nah, di dalam mazhab Maliki ini yang masuk kategori hadas, ya, tidurnya berbaring ke samping atau telentang atau sambil sujud, baik lama atau sebentar, ya, qasiran am qasiran, tawilan am qasiran, kata beliau. Tidurnya baik sebentar atau lama. Bisa dilihat itu, Pak, perbedaannya dengan yang sebelum-sebelumnya atau detailnya. Kira-kira mazhab Malik ini ukurannya pada bentuknya atau mungkin kejadian yang tak terduga? Patokannya, Pak, bentuk ya, Pak. Tapi kenapa dia pakai bentuk itu untuk menjadi ukuran? Karena dianggap kemungkinan besar yang model begitu itu yang paling yakin untuk kemudian orang menjadi batal. Ya, kita ingat dulu bentuknya yang menjadi ukuran. Kemudian wa man nama jalisan fala wudu alaihi illa ayyatula dzalika bihi. Sehingga kalau orangnya tertidurnya sambil duduk, itu batal nggak menurut mereka? Waktu dikuncinya dengan tidur berbaring atau sujud, itu saja yang disebutnya. Sehingga kalau duduk batal nggak, Pak? Tidak. Kalau bentuknya duduk tidak batal. Cuman dia memberikan kriteria. Kalau tidurnya lama batal juga. Kalau tidurnya lama batal juga, walaupun duduk. Apa bedanya dengan yang tidur yang sambil berbaring misalnya? Apa bedanya, Pak? Kalau tidur sambil berbaring menurut mereka, mau nyenyak atau tidak, asal berbaring, mau ngorok atau tidak ngorok, batal. Tapi kalau duduk sebentar, batal nggak? Tidak. Lalu kalau pertanyaan, kalau duduknya ngorok, ukurannya apa? Batal apa enggak? Di sini nggak ada penjelasannya. Itulah masalah fikih, Pak. Datang lagi masalah baru, nggak ada di cover, dikumpulkan oleh Imam Nurus. Kitalah sekarang nih para ulama-ulama memutuskan. Kira-kira begitu. Nah, ini udah begitulah fikih itu. Kira-kira, Pak, kalau tidur tapi ngorok, tapi sebentar aja, Pak. Tertidur dia gini, mendengarkan khutbah, langsung kedengaran suara ngoroknya, kata dia. Batal nggak, Pak? Kalau menurut mazhab Maliki? Payah juga, itu aja susah kali memutuskannya. Begitulah memang. Ternyata fikih itu bisa dibilang mudah, bisa juga tidak. Sekarang berani aja kita dulu jawab pakai mazhab ini. Coba sebentar tapi ngorok. Tinggal Bapak memutuskan ngorok sebentar itu masuk pengertian tidur lama atau masuk pengertian tidur yang nyenyak. Itu aja. Itu tidur nyenyak, berarti batal. Ngeces pula dia. Itu nanti lain lagi tentang keluarnya air liur ya, Pak. Ya, kalau
di pendapat yang kalau sedikit tidak tidak menjadi najis, tapi kalau banyak iya gitu. Nah, tapi ini enggak pembahasan kita dulu ya tentang tidurnya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau menurut saya kita disiplin, misalnya kalau kita mazhab Maliki disiplin aja bahwa walaupun ngoroknya begitu tertidur sebentar dia ngorok tapi duduk ya nggak batal gitu. Nah, kalau setia dengan mazhab Maliki gitu ya, kalau setia. Kalau enggak berarti kita mengaku Maliki tapi sebetulnya sudah pakai yang lain begitu. Oke, kita lanjut ya Pak. Fakanal ini dia. Waqtalafal qawlu fi mazhabihi fil qaim. Ini masih Maliki nih. Kok agak panjang Maliki dalam masalah tidur ini. Bocoran sedikit. Karena Imam Ibn Rushd itu walaupun beliau dianggap kayak wasit itu ya, wasit ya dalam semua mazhab, yang dia mencoba independen sesudah melihat semua mazhab, tapi ada yang mengatakan mazhabnya Maliki. Tapi jangan takut Bapak Ibu, Bapak Ibu akan dimalikikan gara-gara membaca Bidayatul Mujtahid. Enggak, karena sebetulnya beliau dianggap yang paling terdepan dalam perbandingan ya, perbandingan. Jadi enggak juga akan menggiring kita kepada mazhab dia. Itu udah terlihat dari awal beliau menyampaikan di muqaddimahnya ya. Tapi tentang mazhab ini kan memang susah juga kita untuk tidak punya mazhab ya, apalagi kita yang sangat jauh kemampuannya daripada mereka. Oke, kembali lagi. Waqtalafal qawlu fi mazhabihi fil qaim. Dan berbeda pendapat dalam mazhabnya tentang orang yang berdiri. Ada juga orang nggak tertidur berdiri. Ada Pak, iya kan? Contohnya di mana tuh tidur sambil berdiri? Waktu upacara, iya. Upacara itu. Atau yang lebih, iya betul, bisa aja memang waktu upacara orang tertidur. Nah, tapi lagi yang mungkin yang lebih realistis lah gitu untuk dibahas di fikih, yang agak lebih kena dia. Tapi itu bisa kena juga, betul Pak? Misalnya di mana Pak? Tidur sambil berdiri. Waktu sholat subuh, ayo tertidur. Tapi kalau pakai mazhab Maliki sedikit nggak batal kan? Atau misalnya gini, orang di bis atau di Jakarta itu di KRL tuh orang bisa tertidur itu, yang padat gitu karena udah lari sana sini berjubel, letih, malamnya tadi cuma tidur 1 jam, nggak sarapan pula gitu ya kan? Tuh. Atau malah sarapan yang membuat dia tertidur ya, karena makanya ada orang yang nggak mau sarapan karena sarapan itu bisa buat ngantuk juga katanya kalau banyak makannya, bisa jadi ya. Pokoknya ada di dalam pembahasan mazhab itu mengatakan fi mazhabihi fil qaim, sehingga orang yang tertidur berdiri kira-kira batal nggak menurut mereka nih Pak? Posisinya berdiri? Tidak ya. Tidak. Tetapi karena bisa jadi waktunya kalau dia tertidurnya panjang, batal nggak? Batal kalau menurut ukuran yang pertama, batal. Tetapi tentang khusus berdiri itu mereka bedakan dengan duduk pula. Kalau berdiri ini ada yang memasukkannya seperti
tidur yang singkat, ada yang menyatakan seperti dianggap tidurnya itu tidur yang lama gitu. Maksudnya karena berdiri ini tetap beda dengan duduk. Apa bedanya, Pak? Kalau berdiri tingkat kesadarannya masih lebih tinggi daripada waktu duduk. Maksudnya kesiapsiagaannya gitu. Sehingga nggak bisa dimasukkan kemana-mana sampai akhirnya mereka berbeda pendapat lagi. Ada yang memasukkannya seperti orang yang ruku, raki'an, sehingga tidak dianggap batal, atau seperti orang yang sujud tadi. Sujud masuk nggak, Pak, tadi? Masuk. Nah gitu. Oke. Mazhab Syafi'i detail. Mazhab Maliki. Nah, coba ingat-ingat dulu ya. Ada 4. Lalu tentang tidur lama dan singkat ini didetailkan lagi. Ya, tidur yang lama dibagi lagi oleh mazhab Maliki. Ya, antara berbaring dengan duduk dengan berdiri. Nah, sekarang masuk ke mazhab yang lain, mazhab Syafi'i. Nah, umumnya kita mazhabnya apa, Pak? Syafi'i. Ya, itu yang umum. Nah, nanti kita lihat kita benar-benar Syafi'i apa enggak. Wa amma Syafi'i faqala ala kulli naim kaifa manama al-wudu. Kata mazhab Syafi'i, setiap orang yang tertidur macam manapun tidurnya, ya, wajib wudu illa ala man nama jalisan, kecuali dia tertidur sambil duduk. Diulang ya, Pak ya. Menurut mazhab Syafi'i, tidur yang cemana itu yang batal? Semua tidur. Semua tidur tadi, semua tidur yang kayak mana itu, Pak? Mau baring batal, mau telungkup batal, ya, ya. Tidurnya sedikit dengan keadaan yang tadi batal. Tidurnya lama, jawabnya jangan batal, apalagi gitu, Pak. Apalagi. Kenapa, Pak? Itu sebetulnya sesuatu yang penting tuh kalimatnya. Batal, kalau batal berarti setara, Pak. Tapi kalau apalagi itu lebih berat lagi. Dalam fikih itu ada penggunaan kata apalagi. Nah, misalnya sekarang orang perbincangan tentang maqasidus syariah. Kalau orang yang minum khamar itu hukumannya menurut fikih berapa? Apa hukumannya? Cambuk kan? Ya, Rasul menyebutkan di riwayat itu 40, tetapi Ali bin Abi Thalib kemudian menerapkannya 80. Nah, itu yang minum. Kalau yang ngedarkannya di fikih nggak ada, di hadis nggak ada. Itu berapa itu cambuk hukumannya? Nah, itu kan berlaku apalagi kalau pengedarnya gitu. Ya, pengedarnya mungkin lebih daripada itu, karena memang waktu itu nggak ada belum pengedar di zaman Nabi, sehingga tidak keluar hadisnya. Tapi bagi ulama harus memikirkan hukumannya, gitu. Oke, baik. Kata di dalam mazhab Syafi'i, kaifanama illa alaman nama jalisan, kecuali dia tertidur sambil duduk. Lalu yang ketiga, waqala Abu Hanifata wa ashabuhu, ya, Abu Hanifah dan yang semisal dengan mereka atau yang sependapat dengan mereka, la wudu'a illa ala man nama muttaji'an, tidak ada wudu kecuali bagi orang yang tidurnya sambil berbaring. Pokoknya yang menjadi ukuran baringnya, ya, bukan masalah sedikit atau banyaknya. Kalau mazhab Syafi'i ukurannya adalah semua kecuali yang
duduk, gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita simpulkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang lebih simpel mengingatnya yang mana itu? Yang mudah mengingatnya mazhab Syafi'i, semua batal kecuali yang duduk. Kalau mazhab Hanafi tidak ada wudhu kecuali yang tidurnya sambil berbaring. Itu mirip juga nggak dengan mazhab Syafi'i? Ya, mirip. Ya, yang berbeda itu mazhab Maliki. Oke, baik. Nah, sekarang kita paparkan hadis-hadisnya. Udah ingat pendapat-pendapatnya Pak ya? Nah, sekarang kita kalibrasi pendapat kita matchingkan. Nah, kata Imam Ibn Rus, wa aslu ikhtilafihim fi hadhil mas'alah ikhtilaful athar al-waridah fi zalik. Yang membuat mereka berbeda pendapat itu karena adanya hadis-hadis yang berbicara tentang tidur dan hubungannya dengan wudu. Tetapi hadis-hadis itu secara zahirnya ada yang memenangkan, seakan-akan memenangkan batal, bahwa tidur itu batal. Ada yang secara zahir kelihatannya bahwa tidur itu tidak batal. Itu semuanya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang kita paparkan hadisnya, nanti Bapak coba belajar untuk menyimpulkan, lalu ujung simpulan Bapak itu kena ke yang mana. Nah, itulah yang mungkin sedikit menariknya kalau kita coba pada pagi hari ini. Kata beliau, wadzalika anna mahahuna ahadits yujibu zahiruha annahu laisa fin naumi wudu aslan. Nah, hadis yang berikut ini, ya, kata beliau, ini ada hadis yang pada zahirnya yang tidak menunjukkan bahwa tidur itu tidak harus wudu pada asalnya. Ke hadis Ibni Abbas, di antaranya salah satunya dari sekian banyak hadis itu hadis Ibnu Abbas. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Maimunah. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Maimunah. Dakhala ala Maimunah itu datang ke rumah Maimunah, ya, salah satu istri beliau. Fanama indaha, lalu Rasul tidur di samping beliau, di samping Maimunah. Lalu hatta sami'na ghatitahu. Ini tadi siapa yang cerita dengkur ya? Coba. Sampai kami mendengarkan dengkurnya. Thumma shalla. Kemudian Rasul salat dan terdeteksi stay, berarti Maimunah stay, enggak terpejam sedikit pun, kira-kira begitu, tahu peristiwanya, sehingga kita bisa memahami bahwa hadis ini dipakai untuk menyebutkan tidak batal, ya. Kita ulangi, dia tidur di sebelahnya, lalu kami dengarkan dengkurannya, kemudian dia salat, walam yatawaddo, salat tapi dia tidak berwudu. Tidurnya berbaring atau berdiri ini kira-kira? Itu yang belum pasti, tapi kemungkinan besar berbaring lah, ya kan? Disitulah Pak contohnya kenapa orang beda pendapat. Dari situ aja kita udah susah. Waktu itu berdiri atau berbaring? Baring. Baringnya menghadap timur atau barat? Enggak tahu. Disitulah masalah fikih itu. Ya Bapak Ibu, hadisnya ada, tetapi kenapa berbeda? Ya karena berbeda kemungkinan, ihtimalat, kemungkinan makna. Itu satu, kata beliau. Itu praktek dari Nabi. Wa qauluhu alaihi salatu wassalam, dan juga firman Nabi yang menyebutkan, idza na'isa ahadukum fis shalah, apabila kalian ngantuk waktu sholat, ya, kalau ngantuk waktu sholat,
Disebutnya begitu. Waktu sholat berarti udah terjadi sholat. Walau bagi yang memahaminya, kalau kayak gitu enggak lah, karena enggak boleh membatalkan sholat kalau enggak ada uzur yang memang kuat. Sehingga akhirnya orang tuh memaksakan memahami hadis ini, oh enggak, maksudnya itu kalau mau sholat tiba-tiba ngantuk. Nah, udah beda lagi kan? Itulah fikih. Tapi yang jelas bunyinya begini. Iza na'isa ahadukum fis shalah, kalau secara zahir ngantuk waktu sholat memang. Apa dilanjut? Kata beliau, tetapi ini kita bukan masalah ngantuk lanjut sholat apa enggak ya, ini masalah tidur. Fal yarqud. Apa kata beliau? Fal yarqud. Maka hendaklah dia intinya gini, hendaklah dia tidur gitu. Jangan dipaksakan. Maksudnya jangan dulu pokoknya sholat dia duduk, hilangkan kantuknya. Kira begitu. Kata beliau begitu, hatta yazhabu anhun naum, sampai hilang ngantuknya. Itu pun terjemahan hilang ngantuk itu udah pemahaman tuh Pak. Kalau di sini itu artinya yazhabu anhu an-naum, sampai tidurnya pergi. Nah, tidurnya pergi kan nggak bisa dipahami betul juga itu kan. Maka diterjemahkan menjadi hilang ngantuk kan gitu. Nah, fa innahu la'allahu, ya, karena kata Nabi, karena bisa saja salah seorang di antara kalian, ya, gara-gara ngantuknya itu dia tidak bisa nggak bisa, apakah dia benar-benar misalnya kalau dia beristighfar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayastaghfiru rabbahu fayasubba nafsahu, tapi sebetulnya dia mencela dirinya gitu, maksudnya kata-katanya itu udah nggak lurus lagi lah gitu, bacaannya nggak lurus dan seterusnya. Nah, sebetulnya kalau mau ikut sunnah hadis ini ya jangan dipaksakan Pak ya, kira-kira begitu. Tapi itu mungkin Ustadz waktu sholat tahajud itu. Tapi kalau sholat zuhur dan lain-lainnya nggak berlaku itu. Nah, mungkin aja ada yang berpendapat begitu. Tapi itulah hadis yang ini. Makanya Pak, kalau dapat satu hadis jangan langsung putuskan hukumnya sebelum dapat kajian Bidayatul Mujtahid gitulah. Bukan masalah, maksudnya bukan Bidayatul Mujtahid. Sampai betul-betul kita mendapatkan pengetahuan tentang itu, mau di kajian Bidayatul Mujtahid atau kajian yang lain-lain lah pokoknya gitu ya. Tapi kalau bisa di Al-Furqan. Baik. Dan juga ada hadis yang lain, kita bacakan satu lagi untuk dipersingkat, bahwa diriwayatkan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW kanu yanamuna fil masjidi hatta, mereka tidur di masjid ya sampai kepalanya itu tertunduk ya, kepalanya tertunduk. Itu berarti gambarannya apa? Gambarannya ya udah sangat nyenyak lah kan gitu ya, namanya udah tertunduk begitu. Summa yusallun wala yatawaddaun, lalu mereka sholat tanpa berwudu. Wa kulluha asarun sabitah, dan semuanya adalah riwayat yang subut ya, maksudnya yang sahih, yang kuat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu sekarang kita lihat hadis-hadis yang mewakili yang tidur itu adalah dianggap merupakan hadas. Hadis Sofwan bin Asal, kata beliau, kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dalam satu perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amarona alla nanzi'a khifafana min ghaitin wa baulin wa naumin wa la nanzi'uha illa min janabatin.
Di situ diriwayatkan bahwa sederhananya begini pengertiannya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan, ya Bu, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan itu mungkin dalam perjalanan untuk peperangan di mana mereka menggunakan sepatu tinggi, ya, sepatu tentara kayak gitu, yang itu orang boleh tidak membukanya tapi cukup membasuhnya. Nah, disebutkan di dalam hadis itu bahwa Rasul tidak memaksa kami untuk membuka sepatu kami ketika kami buang air kecil, buang air besar, dan ketika tertidur, kecuali illa min janabatin, kecuali ketika junub, artinya ketika akan mandi junub baru dibuka. Menurut ulama, ketika Rasul menyamakan antara tidur dengan buang air kecil dan buang air besar, disimpulkan bahwa tidur itu setara dengan orang buang air kecil dan buang air besar, kira-kira begitu, sehingga tidur itu dianggap membatalkan wudu. Nah, itu maksudnya, ya. Itu dari hadis Sofwan, gitu aja mengingatnya. Dan kemudian hadis Abu Hurairah yang sering kita bacakan, idza staiqaza ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha fi wudu'ihi. Hadis Abu Hurairah tentang dulu kita belajar membasuh tangan sebelum berwudu. Kata Nabi, kalau kalian bangun dari tidur, ya, ini kalimat Rasul langsung, ya, kalimat Rasul, hendaklah dia mencuci tangannya sebelum memasukkannya ke dalam bejana waktu dia mau berwudu, fi wudu'ihi, dalam wudunya. Itu berarti dari hadis ini difahami tidur itu menjadi asbab, kan disebut bila orang terjaga dari tidurnya, menjadi asbab orang itu harus berwudu. Ya. Fa inna zahiruhu anna nauma yujibul wudu qaliluhu wa kasiruhu. Kata Imam Ibn Rus, pada zahirnya tidur itu mewajibkan orang wudu, baik tidurnya sedikit maupun banyak. Tapi kita agak berbeda dikit nih, ya, sebetulnya dengan Ibn Rus. Kalau udah kata Rasul istaiqaza ahadukum, istaiqaza itu sering dipakai tidur yang mana itu? Tidur yang normal seperti kita malam itu. Nah, malam ya wajarlah kemudian dianggap batal untuk diperintahkan Rasul berwudu. Nah, tapi beliau mengatakan ini menjadi dasar sedikit atau banyak. Udah nampak Pak, sedikit agak ada warna-warna maliki beliau. Nah, nampak ya di situ. Ya. Dan kemudian ayat Al-Quran sendiri yang kita bacakan tadi, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian kumtum ila shalah, ada kata kumtum, jika kalian itu berdiri untuk sholat. Kum itu dimaknai oleh yang mengatakan tidur itu batal adalah orang-orang yang memahami kum ini adalah berdiri sesudah tidur, maka berwuduklah. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dalil-dalil yang sampai kepada kita. Nah, ini udah jam 6:30 lewat. Kita simpulkan ya Bapak Ibu. Sehingga akhirnya kata Imam Ibn Rushd, ada orang yang mentarjih itu akan menganggap yang ini pakai, yang ini tidak, gitu. Jadi maksudnya gini, ada hadis yang udah kita pakai hadis yang yang membatalkan, atau kita gunakan hadis yang tidak membatalkan. Tetapi mereka lebih cenderung yang tarjih ini akan memakai hadis yang tidak membatalkan karena kalimatnya terang. Tetapi ya yang tidak membatalkan, berarti tidak membatalkan. Itu yang dulu Bapak ambil ya. Berarti kira-kira kemana pendapat ini?
Enggak kemana-mana juga, semuanya juga ada, ya. Semuanya ada pembahasannya. Tetapi ada yang menguatkan tidak batal tidur, dan hadis-hadis yang tersebutkan sebelumnya itu adalah hadis yang tidak dalam tidur yang berbaring kecuali hadis Rasul itu, ya. Dan hadis Rasul itu sendiri, Rasul berbaring juga tidak batal, kan begitu. Lalu ada yang menggabungkan antara semua hadis, ya, antara semua hadis, sehingga itulah kemudian muncul pendapat mazhab Maliki. Tetapi akhirnya kita kembali lagi kepada pangkal yang di awal, bahwa kita belajar ini selain mengetahui hadisnya, tadi sudah saya sampaikan, kita nggak berani juga untuk hanya mengambil kesimpulan dari hadis yang kita pahami sendiri, tetapi apa yang sudah difahami oleh ulama. Maka kita pakai ulama mana kalau untuk mau mengambil? Salah satu metodenya adalah mengambil ulama yang mayoritas, kan begitu? Karena yang mayoritas itu lebih cenderung untuk terjaga dari kesalahan, karena kalau pendapat pribadi bisa salahnya besar ketimbang pendapat orang banyak, karena sudah mendiskusikan dan seterusnya. Di mana pendapat yang besar itu, Pak? Tadi bahwa tidur yang sedikit tidak batal, tetapi tidur yang banyak batal. Tidak melihat bentuk. Kan gitu. Itu tadi yang kita apakan? Tidak membedakan antara tidur yang sedikit atau banyak, ya. Ya gitu tadi ya Pak, bahwa ulama itu sepakat ya secara umum kalau tidurnya nyenyak maka batal, tetapi kalau tidurnya ringan tidak batal, gitu ya, tanpa melihat bentuk. Walaupun ada juga bukan masalah tidur nyenyak atau tidak, tetapi ada yang mengatakan dia yakin atau tidak yakin. Nah itu dia. Tetapi mazhab yang mayoritas adalah memang kalau dia tertidurnya lama, itu udah diputuskan saja, dia tidur itulah yang menjadi alasan orang itu berhadas, ya, bukan masalah dia yakin atau tidak. Tetapi bisa jadi ulama mayoritas ini pun mau jaga-jaga, maksudnya ambil yang amannya gitu. Bisa jadi sebetulnya Pak, mereka ini, ya, kalau mungkin kita tanya lebih dalam lagi, ukurannya adalah yakin atau tidak yakin. Tetapi buat mereka berpendapat kepada murid-muridnya, dia ambil yang paling aman. Apa itu? Kalau tidur kalian nyenyak batal, kalau yang tidak batal. Itu yang dikutip oleh Imam Ibn Rus dari pendapat mereka, ya, bahwa yang nyenyak batal, yang tidak batal. Walaupun bisa jadi sebenarnya pangkalnya adalah masalah keyakinan, bisa jadi. Masalah keyakinan enggak itu nanti baru dalam kajian tasawuf. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang tidur, ya. Satu dari sekian yang membatalkan wudhu yang tidak disepakati, artinya ada perbedaan pendapat. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Enggak ada, karena udah terhidang juga sarapan pagi di depan. Cukup Ustaz? Enggak ada ya pertanyaan Bapak Ibu? Enggak ada. Baik, kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الحاسدين وانصرنا على القوم المنافقين وانصرنا على القوم الظالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا وأفكارنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, terlebih bisa kita amalkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, sama-sama Pak. Iya, sama-sama. Iya. Allahumma sholli ala. Ya Pak. Iya Pak.